Halo, saya Devano, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Mahfud resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam secara langsung ke Presiden. Dan langsung saja saya ingin memperkenalkan yang pertama Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menko Polhukam. Berdiri, Prof. Beliau akan menjadi Menko Polhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, anti terorisme berada di wilayah Prof. Mahfud MD. Terima kasih, saya tutup. Selesai sudah kemesraan itu. Momen ketika Presiden Jokowi membanggakan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam di awal pengenalan Kabinet Indonesia Maju di Istana kepada publik, kini sudah hilang asa. Mahfud MD yang maju sebagai Cawapres 03 telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya langsung kepada Presiden. Intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam. Lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Polemik soal kepastian mundurnya Mahfud MD dari kabinet sempat mewarnai pemberitaan dan media sosial akhir-akhir ini. Tak hanya Mahfud MD, sejumlah nama menteri juga sempat diisukan mundur dari kabinet. Langkah mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam diapresiasi banyak pihak, meski terkesan dipaksakan karena sudah mendekati hari pencoblosan. Dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 masih menggenggam erat posisinya masing-masing sebagai pejabat publik di tingkat eksekutif, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sementara Cawapres 01 Muhaimin Iskandar masih menjabat di tingkat legislatif sebagai Wakil Ketua DPR. Sejarah Indonesia pernah mencatat di akhir masa jabatannya, Presiden kedua Indonesia Soeharto sempat gamang ketika 14 menteri-menteri ekonominya menyatakan mundur pada 20 Mei 1998 karena kondisi Indonesia yang carut-marut dihajar krisis ekonomi dan politik yang tidak tahu kapan akan selesai. Soeharto yang tak lagi dipercaya oleh para menteri dan petinggi MPR akhirnya memutuskan mengundurkan diri keesokan harinya. Saya Devano. Salam.